Hai semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang berasal dari tanah air. Nah, sebelumnya kisah ini sempat menghebohkan warga Bandung, Cok. Gimana nggak heboh, Cok? Kisah ini menceritakan tentang seorang suami telah membunuh istrinya sendiri. Waduh, ngeri kali, Cok, ya kedengarannya. Nah, kisah ini bersumber dari berbagai media yang saya rangkum menjadi alur cerita. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, tolong dong itu tombol subscribe dan like-nya jangan dibiarin nganggur. Oke, yang udah tekan tombol subscribe dan like-nya, saya doakan hidupnya akan bahagia. Amin. So, begitu aja dulu doanya. Langsung aja kita ke ceritanya. Cerita kita mulai dari seorang perempuan yang bernama Emma Purnama yang berusia sekitar 43 tahun. Ia berasal dari Kelurahan Melong, Kota Cimahi, Bandung. Emma ini merupakan seorang janda, Cok, yang sudah memiliki 4 orang anak. Dia sudah ditinggal oleh suaminya sejak lama nih, Cok. Di sini tidak dijelaskan apakah ditinggal karena bercerai atau suaminya meninggal, Cok. Yang jelas nih, keempat anaknya itu ikut bersama Emma. 3 anak Emma bernama Sania, Ipo, dan Siti. Sementara yang satunya lagi nih tidak dipublis soal informasi namanya. Setelah Emma ditinggal oleh suaminya, Emma bekerja sebagai pedagang. Penghasilan yang didapatkan oleh Emma pun ya bisa dikatakan sangat cukup, Cok, untuk menghidupi kebutuhan dirinya dan keempat anaknya. Setelah beberapa tahun hidup menjanda dan anaknya pun mulai tumbuh dewasa nih. Nah, satu persatu dari anak Emma mulai melangsungkan pernikahan. Nah, karena semua anak Emma ini perempuan, Cok, ditambah lagi nih tradisi di desa itu, seorang istri punya kewajiban untuk mengikuti suaminya. Nah, karena hal itulah membuat Emma semakin hari semakin merasa kesepian sebagai orang tua. Di saat itulah Emma merasa dia ingin memiliki pendamping hidup. Karena dia berpikir nih, jika dia tidak menikah, maka di masa tuanya dia akan kesendirian. Nah, di saat itulah Emma ini mulai membuka diri kepada setiap lelaki yang berusaha mendekatinya. Nah, singkat cerita nih, setelah beberapa orang laki-laki mendekati Emma, akhirnya ia terpincut dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Nurdin. Nah, hebat kali nih Ali nih. Dari sekian banyak laki-laki mendekati Emma nih, malah dia pula yang terpilih kan. Oke, lanjut. Nah, saat ini Ali berusia sekitar 52 tahun, selisih 9 tahun dari usia Emma. Nah, sebelumnya Ali ini juga sudah pernah menikah, Cok. Akan tetapi bercerai dengan istrinya. Dari pernikahan tersebelumnya, Ali ini tidak memiliki anak. Seiring berjalannya waktu nih, Cok, hubungan Ali dan Emma semakin dekat. Ya kayak Romeo dan Juliet lah. Nah, beberapa anak Emma nih setuju dengan hubungan ibunya dengan Ali. Akan tetapi ada juga nih anak Emma yang tidak setuju. Namun mereka juga berpikir kalau ibunya semakin hari semakin tua, membutuhkan teman pendamping. Nah, maka dari itu akhirnya mereka pun merestui hubungan ibunya. Singkat cerita, di tahun 2020, akhirnya Ali dan Emma resmilah menikah. Nah, semenjak mereka menikah nih, Cok, Emma tidak pernah tahu ini Ali kerjaannya apa. Awalnya nih, Ali sangat sayang dan rutin tiap bulan memberikan uang kepada Emma. Namun, hal tersebut ternyata bertahan hanya beberapa waktu saja, Cok. Setelah beberapa tahun menikah nih, Ali tampak berubah dan mulai menunjukkan sifat aslinya. Perhatiannya yang selama ini dia berikan kepada Emma juga semakin berkurang. Apalagi soal nafkah. Biasanya Ali memberikan beberapa persen uang kepada Emma, namun seiring berjalannya waktu nih, Cok, dia malah memotong, bahkan tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada Emma. Tidak hanya sampai di situ, Cok. Setiap ada masalah dengan Emma, Ali selalu emosi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sebelum sikap Ali berubah kepada Emma nih, Cok, Ali sempat meminjamkan uang kepada Emma sebesar 27 juta rupiah. Emma mengatakan kalau uang tersebut ia gunakan untuk tambahan membuat usaha baru. Dan pada saat itu, Emma juga bilang kalau dia akan mengganti uang Ali setelah ia menjual barang berharga serta emas yang dimilikinya. Oke, lanjut. Nah, Emma ini semakin hari semakin tidak nyaman nih, Cok, dengan perlakuan Ali. Pergilah ia ke tempat anaknya. Di sana, Emma menceritakan kepada anaknya tentang perlakuan Ali selama ini terhadapnya. Nah, setelah mendengar cerita sang ibu, anak Emma menyarankan kepada ibunya untuk bercerai saja, Cok. Awalnya Emma ragu dengan saran anaknya, karena Emma ini masih mempunyai rasa sayang kepada Ali. Akan tetapi,
anak Emma terus meyakinkan ibunya dan berkata, "Udahlah Bu, ceraikan saja. Saya sebagai anak tidak tega melihat ibu diperlakukan seperti itu." Nah, setelah mendengar perkataan anaknya, Emma ini mulai berpikir kembali. Iya ya, benar apa yang dikatakan anakku. Ngapain aku bertahankan pernikahan ini jika pada akhirnya membuat diriku sakit? Nah, tekad Emma pun bulat nih cowok. Akhirnya ia memutuskan untuk meminta bercerai dengan Ali. Nah, singkat cerita, suatu hari Emma pun menyampaikanlah niatnya ingin bercerai dengan Ali. Mendengar itu, Ali kaget nih dengan keputusan Emma yang tiba-tiba meminta cerai kepadanya. Dia meminta Emma untuk tidak gegabah nih dalam mengambil keputusan. Namun karena Emma ini merasa sering tersakiti dan sudah tidak nyaman lagi ini dalam menjalani hubungan rumah tangga bersama Ali, ia tetap memutuskan untuk bercerai. Akhirnya Emma pun mengambil langkah untuk segera pisah rumah dengan Ali. Ia tidak mau lagi nih tinggal bersama Ali. Dan di saat itu dia kembali tinggal di rumah anak-anaknya. Sedangkan Ali memutuskan untuk tinggal sendirian di sebuah kontrakan. Nah, namun nih anehnya nih, meskipun Emma ini sudah memutuskan untuk bercerai dengan Ali, tapi karena masih belum sah bercerai, terkadang Emma ini masih aja nih datang ke tempat Ali, hanya sekedar untuk menemani Ali di kontrakannya itu. Hal itu ternyata membuat Ali merasa kalau Emma ini masih sayang sama dia dan Ali berharap suatu saat nanti mereka akan segera rujuk. Nah, tibalah pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 4 Juni tahun 2023, Ali saat itu masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya, tiba-tiba mengundang Emma nih untuk datang ke kontrakannya. Saat itu Emma merasa tidak curiga dan dia tahu kalau Ali ini mengajak dia ngobrol ya kayak seperti biasa gitu kan. Nah, datanglah Emma ke tempat Ali nih sekitar pukul 7 pagi. Ngobrol lah mereka di dalam kontrakan tersebut. Awalnya mereka hanya ngobrol-ngobrol biasa nih ya seperti kayak bercanda gurau gitu ya. Akan tetapi di tengah obrolan mereka nih Ali berkata kepada Emma, "Mah, udah ya, kita rujuk aja, nggak usah minta cerai. Banyak loh mah yang sudah kita lewatkan bersama," ucap Ali. Mendengar hal itu, Emma pun menjawab, "Aduh ya, maaf ya, aku udah mikirin mateng-mateng, aku udah nggak bisa melanjutkan rumah tangga kita. Aku mau tetap cerai." Pada saat itu, Emma mengucapkan kata-katanya itu dengan nada sangat lembut. Tetapi entah kenapa nih Ali malah merasa sangat kesal. Ali lalu menjawab kembali dengan mengatakan, "Ya udah, kalau kamu maksa cerai, tolong kamu kembalikan uang saya yang kamu pinjam 27 juta itu. Aku mau kamu kembalikannya segera," jawab Ali dengan nada tinggi. Bukannya malah menenangkan Ali dan berbicara dengan baik-baik, Emma ini malah mengatakan sesuatu yang membuat Ali tersinggung. "Ayah tuh jangan minta balik sama mama kalau ternyata masih miskin," ucap Emma. Mendengar apa yang telah diucapkan Emma tersebut, ternyata emosi Ali ini mulai memuncak, Dia menampar dan memukul Emma berkali-kali, pak gitu kan. Nah, sehingga Emma terjatuh lah nih. Di saat itu Emma merintih, aduh, dan wajahnya itu kelihatan membiru. Nah, bukannya berhenti, Ali ini malah melanjutkan pemukulan terhadap Emma. Ternyata nih, di saat Ali memukul Emma, ada salah satu tetangga yang mendengar keributan tersebut. Nah, karena merasa penasaran dan sedikit kepo nih tetangga, ia pun mulailah mendekat ke arah sumber suara tersebut. Nah, ternyata saat ia mendekat, suara tersebut bersumber dari kamar Ali nih. Nah, setelah mendekat dan mendengar sejenak nih, ia pun lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena ia berpikir nih, mungkin ini suara suami istri yang sedang bertengkar gitu kan. Nah, saat dipukuli, Emma hanya bisa berkata, "Pak, hentikan Pak, istighfar Pak, istighfar," kata si Emma sambil berteriak nih. Bukannya malah berhenti, Ternyata Ali ini malah semakin memukuli Emma dengan penuh emosi, pup gitu kan. Nah, tanpa disadari, ternyata Ali memukuli Emma sampai meninggal. Aduh, kan? Nah, setelah Emma tewas nih, disitulah Ali mulai panik dan menyesal nih. Ya, karena awalnya dia tidak ada niat nih untuk menghabisi nyawa Emma nih. Dia hanya ingin memberikan pelajaran kepada Emma nih. Disitulah pikiran Ali mulai bergejolak. Dia bingung, ini mayat mau dikemanain gitu kan. Nah, setelah berpikir sejenak, Ali mempunyai ide nih.
untuk memasukkan mayat Emma ke dalam kantong plastik. Tidak hanya dimasukkan ke dalam kantong plastik, Cok. Karena takut ketahuan nanti ini baunya bakalan keciuman, Ali malah memasukkan plastik tersebut ke dalam karung. Nah, setelah selesai memasukkan mayat tersebut, Cok, Ali mulai merasa kebingungan lagi nih. Ini mayat mau disimpan kemana nih? Agar tidak ketahuan nih. Nah, alhasil setelah berpikir sejenak nih, Ali meletakkan mayat tersebut di belakang kasur yang sebelumnya sudah dia rapikan. Nah, setelah semuanya selesai dilakukan, Ali pun meninggalkan kontrakan tersebut. Nah, saat meninggalkan kontrakan itu, Cok, Ali ini udah punya firasat nih, bahwa aslinya ini lambat laun pasti akan ketahuan nih. Nah, ia pun mulai merencanakan untuk melarikan diri, Cok. Pergilah ia ke salah satu daerah di Muaro, Jambi. Di sana nih, ia menyusul teman-temannya yang bekerja di daerah perkebunan. Singkat cerita nih, Cok, setelah beberapa hari kemudian, para warga di sekitar kontrakan tersebut mulai mencium bau yang tidak sedap. Baunya itu sangat menyengat. Bau itu mulai mengganggu aktivitas para tetangga di sekitar kontrakan tersebut. Nah, saat itu ada seorang tetangga yang berkata seperti ini nih. Aduh, ini bau apa ya? Baunya kok nyengat banget, kayak bau bangke. Tapi bangke apa ya? Masa bangke tikus bisa senyengat ini? Nah, penghuni kontrakan lain juga nih merasa kalau bau itu emang sangat menyengat. Nah, mereka pun mulailah mencari dari mana asal bau tersebut. Ternyata sumber bau itu berasal dari kontrakan Ali. Salah satu dari mereka pun berkata lagi nih, ini udah nggak wajar sih baunya. Kita cek aja kali ya. Kita buka pintu kontrakannya. Lagian dari kemarin nggak ada orang deh yang keluar masuk. Takutnya ada yang ninggalin apa gitu di dalam, baunya busuk banget. Ya. Tapi salah satu di antara mereka nih mengatakan, mending dilaporkan saja kepada yang punya kontrakan agar segera ditangani. Di tengah perbincangan para tetangga tersebut, tiba-tiba saja nih muncul salah satu anak Emma yang bernama Siti. Ia bersama suaminya datang ke kontrakan tersebut. Niat mereka ingin mencari ibunya nih, karena sudah beberapa hari ibunya tidak ada kabar nih, Cok. Lalu mereka melihat beberapa warga di kontrakan itu sedang berbincang-bincang sambil menutup hidung. Siti pun bertanya, apa yang terjadi, Bu? Dan warga kontrakan itu menjawab nih, kalau mereka sedang mencium bau yang sangat busuk yang berasal dari kontrakan tersebut. Mendengar perkataan dari warga, suami dari Siti pun berkata, sayang, itu bukannya kontrakan dari ayah Ali ya? Kayaknya ada yang nggak beres deh. Coba kita tanya ke pemilik kos. Kita minta pintunya dibuka. Ini orang juga udah keganggu nih sama baunya. Takutnya ada apa-apa gitu atau makanan yang tertinggal gitu. Nah, mendengar hal itu, Siti pun langsung mengikuti saran suaminya dan di saat itulah Siti mulai punya perasaan yang tidak enak nih. Ya pasalnya sudah beberapa hari nih ibunya tidak ada kabar kan. Nah, ketika ingin dijemput, ibunya juga tidak ada di situ. Malah menemukan kondisi kontrakan itu mengeluarkan bau busuk. Singkat cerita nih, Cok, Siti dan warga pun mendapatkan kunci kontrakan itu. Dia bersama warga yang lain langsung membuka pintu kontrakan tersebut. Ketika pintu sudah dibuka nih, bau busuk tersebut semakin menyengat nih. Nah, mereka pun mencari dari mana sumber bau tersebut. Tapi, Cok, tidak ada satupun yang melihat bangkai apapun yang ada di dalam kontrakan itu. Nah, ketika Siti melihat ada kasur yang tersandar di dinding, dia pun berkata, itu coba di belakang kasur ada apa? Kayaknya sumbernya dari situ deh. Lalu, salah satu warga yang ada di sana kemudian mendekati kasur tersebut dan menyingkirkan kasur itu. Dan dari situlah mereka menemukan sebuah karung yang sudah terikat. Ketika karung itu coba dibuka, ternyata nih karung tersebut terasa berat. Akhirnya mereka tidak jadi nih untuk membuka karung tersebut. Kemudian mereka yang merasa curiga nih, kalau itu bukan karung biasa dan merasa ada sesuatu yang aneh di dalam karungnya, lantas mereka melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Nah, Siti di saat itu sudah mulai deg-degan nih dan cemas. Dia takut sekali ada apa-apa dengan sang ibu. Singkat cerita, polisi yang sudah mendapatkan laporan tersebut langsung datang ke lokasi. Sesampainya di sana, para polisi langsung membuka karung tersebut. Dan ketika dibuka, Cok, tahulah kan kalian baunya kayak mana tuh. Nah, itu orang-orang yang ada di sana, ada yang sampai muntah, Cok. Dan betapa terkejutnya mereka nih,
setelah melihat ada sesosok jasad di dalam karung tersebut. Yang namanya anak, Cok, di saat itu Siti sudah berfirasat kalau itu adalah ibunya. Namun polisi di saat itu tidak bisa memastikan jasad tersebut apakah ibunya atau bukan. Karena berdasarkan prosedur, polisi harus tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut nih. Kemudian jasad itu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Nah, singkat cerita, polisi mengumumkan hasil yang didapat dari pemeriksaan tersebut. Memang benar yang ada di dalam karung tersebut merupakan jasad atas nama Emma Purnama. Tak hanya di situ, polisi juga menemukan sidik jari Ali di tubuh korban. Singkat cerita, Cok, dengan kerjasama dari berbagai pihak nih, polisi menemukan keberadaan Ali yang ternyata berada di daerah Muaro Jambi. Tanpa butuh waktu lama nih, mereka berhasil membeku Ali dan mengamankannya untuk dibawa ke kantor polisi demi pemeriksaan lebih lanjut. Di saat itu, Ali langsung diinterogasi dan salah satu anggota polisi yang bertugas menanyakan kepada Ali, apa sih motif Ali kok tega nih menghabiskan istrinya sendiri, lalu memasukkan istrinya itu ke dalam plastik yang dibungkus karung. Di saat itu, Ali mengatakan dia mengeksekusi Emma tanpa rencana. Dia sebenarnya tidak mau bercerai dengan Emma. Dia masih sangat cinta dengan Emma. Tetapi perkataan Emma waktu itu terlanjur membuat dia sakit hati, Cok. Dan secara tidak sengaja dia pun menghabisi Emma. Setelah Emma meninggal, dia masukkan jasad ke dalam plastik dan karung karena dia kebingungan nih harus diapakan jasad istrinya tersebut. Singkat cerita, Cok, akhirnya Ali pun disidang. Dan karena ini bukan aksi pembunuhan berencana, jadi Ali hanya terancam dengan pasal 338 KUHP tentang eksekusi, yang mana dia akan dihukum maksimal selama 15 tahun penjara. Oke, itulah, Cok, singkat cerita dari kasus pembunuhan seorang suami terhadap istrinya sendiri. So, jadi pesan apa yang dapat kita ambil dari kisah ini, Cok? Ya, mungkin kawan-kawan udah tahu ya pesannya, yaitu jangan menikah. Itu.